Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Jadi tadi kita membahas PMF dari Bernoulli Random Variable ya. Jadi seperti disampaikan tadi bahwa Bernoulli Random Variable ini adalah konsep random variable yang penting ya untuk tipe yang diskrit. Mengapa? Karena untuk kasus-kasus klasifikasi di machine learning dan deep learning seringkali target variabelnya adalah dua kelas, maksudnya binary classification ya. Jadi ini paling nyaman ya, kelas dengan target variable atau kelas dengan dua kategori itu atau dua kelas itu paling nyaman direpresentasikan dengan Bernoulli ya. Contoh-contohnya tadi ya, atau ini ya, kalau kita menelpon seseorang maka nadanya ada dua macam ya, sibuk atau bisa ditelepon gitu sebelum diangkat. Kemudian status dari pasien itu bisa sembuh tidak sembuh ya, atau dari hasil ujian bisa lulus tidak lulus ya, dan seterusnya, yang nilainya ada dua macam ya. Jadi itu mengapa Bernoulli ini sangat penting dalam konteks klasifikasi, dalam konteks binary classification, maksudnya klasifikasi dengan dua kelas. Nah sekarang kita extend kasusnya ya. Tadi kita melempar koin sekali ya. Kemudian dari koin 1000 tersebut ada dua sisi gambar angklung dan sisi angka ya. Sekarang bayangkan kita melempar 10 kali. Oke. Melempar 10 kali, di setiap lemparan itu yang muncul mungkin muncul antara angklung atau gambar. Nah, nanti kita lempar 10 kali. Kemudian kalau muncul angklung kita hitung 1 ya, X sama dengan 1 gitu. Ya. Kalau tidak maka X sama dengan 0. Nah sekarang kita tanya berapa peluangnya atau probabilitas jumlah ya dari X itu adalah 6. Maksudnya adalah berapa probabilitas yang muncul ya dari 10 kali lemparan itu yang muncul angklungnya itu 6 kali ya. Jadi berapa peluang muncul angklung 6 kali dari 10 kali lemparan koin 1000 secara fair ya. Yang pertama, untuk menghitung ini kita perlu menghitung berapa banyak kemungkinan ya binary strings ya. Jadi kita bayangkan kalau ini ada 10 kali lemparan, berarti ada sebuah string atau array ya yang binary, yang biner, namanya 1 0 1 1 0 ya. 1 1 0 1 berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Makanya begini ya. 1 2 3 ya. Ini 10 ya, 10 kali lemparan. Artinya lemparan pertama umpamanya angklung, ini angka. Ini angklung, ini angka, dan seterusnya. Ini angklung ya. Kalau setiap satu ini artinya angklung ya. Yang 0 ini adalah angka. Nah, kita akan punya 10 macam seperti ini ya. Kita melempar 10 kali ya. Kemudian setiap lemparan itu akan punya representasi seperti ini kira-kira gitu. Tentu ya nanti komposisinya berbeda. 101 bisa 1110 gitu dan seterusnya. Sekarang yang ditanya ya, pertama kita perlu menghitung dulu, itu adalah hitung hitung jumlah kemungkinan binary strings ya, length yang panjangnya 10 tadi, yang isinya ada 6 angka 1 ya. Contohnya ini 1 yang gampang ya. 1 2 3 4 5 6, sisanya 0 ya. Ini satu kemungkinan, bisa jadi seperti ini ya. Ini juga 6 ya. Ini dua kemungkinan ya, contohnya. Nah, ini kita diminta untuk menghitung semua kemungkinan itu ada berapa ketika ada angka satunya ini yang jumlahnya adalah 6 ya, gitu. Oke. Nah, ini kita bisa menggunakan konsep kombinasi ya, kombinasi. Sini kita
dengan dengan konsep kombinasi kita bisa merepresentasikan dengan 10 juz 6 ya, 10 pilih 6 ya. Jadi ada 10 kemungkinan ya, 10 n kita bilang begitu ya, dan kita ingin diantara 10 n tadi 10 kita 10 kali melempar ya, itu kita ingin melihat kombinasi di mana ada 6 angklung, ada 6 angka 1 ya. Jadi dari 10 macam 10 lemparan tadi, artinya kan ada setiap lemparan bisa 1 dan 0 ya. Bisa 1 1 1 1 6 kali, kemungkinan 0 sisanya dan seterusnya. Nah, untuk menghitung banyak kemungkinannya adalah dengan konsep kombinasi seperti ini ya. Jadi ini 10 juz 6 ya, 10 pilih 6. Ini notasi dari kombinasi. Ya, kalau kita jabarkan berarti kalau rumusnya itu kan berarti kalau ini kita anggap atasnya n di bawahnya k, kita bisa gunakan rumus seperti ini ya. Jadi kalau kombinasi itu berarti k faktorial ya dikalikan ini nk berarti di atasnya adalah n faktorial dibagi k faktorial dikalikan n kurangi k faktorial ya. Tuh, ini untuk menghitung berapa jumlah dari n juz k ya, atau kombinasi dengan kombinasi ya, saya lebih nyaman menyebut ini n juz k gitu ya. Dari n kemudian kita memilih sejumlah k. Nah, ini ada berapa banyak kemungkinannya gitu. Jadi nanti di sini artinya kalau di sini kita dapat 10 faktorial, kemudian di sini k berarti 6 faktorial dikalikan 10 kurangi 6 ya, 10 kurangi 6 faktorial itu 4 ya. Jadi 6 faktorial kali 4 faktorial di bawahnya. Nah, ini nanti dapat jumlahnya, itu adalah berapa banyak jumlah kemungkinan yang binary string dengan panjang 10 dan di dalamnya ada angka 1 sebanyak 6. Di sini kita punya sekian banyak possible event yang memenuhi kriteria ini. Oke, selanjutnya kita perlu menghitung probabilitas untuk setiap dari satu event di sini. Ini kalau tidak salah tadi saya hitung itu 210 ya, 10 juz 6 itu. Nanti teman-teman bisa menghitung ya, ada kalkulatornya juga itu, atau dengan manual tadi ya. Tinggal 10 faktorial dibagi 6 faktorial kali 4 faktorial itu bisa juga. Seingat saya kalau tidak salah tadi 210 ya. Nanti bisa dicek lagi. Sekarang probabilitas untuk satu event di antara 210 event tadi ya. Satu event di antara 210 event tadi itu berapa probabilitasnya ya. Sekarang ingat bahwa ini kita melempar 10 kali ya. Kita melempar 10 kali dan ini fair ya. Ingat, setiap lemparan itu bisa bernilai 1 atau 0. Ini lemparan pertama. Ya, peluang untuk muncul 1 ketika fair berarti setengah ya. Peluang untuk muncul 0 ya di lemparan pertama itu ya, itu juga setengah ya, karena fair. Jadi kita bayangkan ini ada sekian tempat ya, lemparan pertama ya, roll 1, roll 2, roll 3 hingga roll 10. Di setiap ini itu peluangnya adalah setengah. Ini adalah setengah. Ya, ini adalah setengah. Ingat, ini semua adalah random. Ini adalah independence ya, satu sama lain. Kita kembali ke pertemuan sebelumnya. Kalau dia independen ya, maka untuk mendapatkan probabilitas atau peluang seluruhnya itu adalah cukup dengan produknya atau perkalian ya. Jadi setengah kali setengah ya, kalikan itu nanti kita dapat probabilitas dari satu event tersebut ya, yang terdiri dari 10 kali lemparan yang independen. Berarti itu karena ada 10 berarti setengah kali setengah kali setengah kali setengah ya, atau kita sederhananya kita tulis setengah pangkat 10 gitu ya, setengah pangkat 10 ya, karena di setiap
lemparan tadi ya, di antara 10 itu dia setiap lemparan itu probabilitasnya adalah setengah muncul angklung ya, gitu ya, setengah muncul angklung probabilitasnya. Oke, jadi tahu ya ini dari mana pangkat 10-nya, karena melempar 10 kali secara independen, dan karena secara independen maka probabilitas untuk setiap eventnya tadi ya, untuk satu event yang terdiri dari 10 kali lemparan itu ya tinggal dikalikan ya, atau di sini karena 10 kali ya langsung di pangkat 10. Oke, nah sekarang kita kembali ke pertanyaan tadi, berapa probabilitas ketika X ini sama dengan 6 ya, yang muncul adalah 6 kali angklung. Oke, ini adalah jumlah kombinasi ya, kemungkinan ya muncul 6 di antara 10 kali lemparan, dan ini adalah probabilitas untuk setiap event tersebut. Ini adalah jumlah event yang mungkin, ini adalah probabilitas dari setiap event tersebut ya. Jadi untuk menghitung probabilitas dari X sama dengan 6, jadi sederhana ya, artinya jumlah ini, jumlah seluruh kemungkinan itu ada berapa event, dikalikan setiap event, probabilitasnya adalah setengah pangkat 10 ya. Jadi kalau kita hitung ya, jadi jumlahnya tadi berapa ya, jumlahnya tadi ini kan 210 ya kalau tidak salah, nanti bisa dihitung lagi, dikalikan setengah pangkat 10 ya. Setengah pangkat 10 disederhanakan jadi bentuknya seperti ini dari hasil perkaliannya tadi. Oke ya. Jadi ini bentuk simpelnya tadi dari jumlahnya tadi 10 juz 6 dikalikan setengah pangkat 10. Kita bisa tulis seperti 10 juz 6 per 2 pangkat 10. Ya. Oke. Nah, itu tadi contohnya ya. Nah, setelah ini akan kita lihat contoh yang lebih complicated. Kalau tadi fair ya, bagaimana jika kasusnya adalah bias ya, bagaimana jika kasusnya adalah bias lemparannya tidak fair ya gitu. Kalau karena fair itu kita dapat setengah pangkat 10, tapi di sini sekarang bias. Ini contohnya umpamanya ya, probabilitas jika sebuah angklung itu muncul 0,7 ya. Jadi kalau di sini tadi sama-sama 0,5, sekarang angklung itu 0,7, maka muncul angka adalah 0,3 ya kan? Nah, sekarang kita menghitung hal yang sama ini, tapi diberikan bahwa setiap lemparan tersebut probabilitasnya adalah 0,7 ya. Oke. Oke. Ya. Nah, sekarang karena ini bias ya, kita menghitungnya pun sedikit lain ya gitu. Jadi sekarang kita coba lihat bahwa probabilitas munculnya angklung ya, P probabilitas dari A ya. Ini A ini adalah event angklung muncul ya. Itu adalah sama dengan P ya. Oke, sama dengan P. Kenapa kita sekarang tulis P? Karena ini probabilitas munculnya angklung dan munculnya angka itu sudah bias ya, sudah tidak bukan yang kasusnya fair tadi. Ya, tadi kita contohnya 0,7 ya. Jadi di sini P ini umpamanya 0,7 ya. Tapi sekarang kita belum berbicara angka dulu ya. Jadi kita tuliskan P ya. Nah, kemudian pertanyaannya sama, berapa probabilitas ya dari 10 kali lemparan tersebut ya, dengan probabilitas P munculnya angklung itu adalah dengan probabilitas munculnya angklung adalah P ya. Sekarang kita tanya berapa peluang ya jumlah dari X ya itu sama dengan 6, persis tadi ya, dari 10 kali lemparan ya, itu berapa probabilitas
kita bisa dapat, kita lihat yang muncul angklung itu 6 kali ya. Oke, yang membedakan adalah sekarang 10 lemparan tersebut probabilitas munculnya angklung itu adalah P, tidak lagi fair seperti tadi, tapi P. Oke, nah di sini sekarang kita bisa menghitung probabilitas ya dari sebuah binary string dengan panjang 10 ya, binary string seperti tadi ya, panjangnya 10 karena ini 10 lemparan dan dia memiliki 6 angka 1, artinya 6 angklung di situ. Itu adalah P pangkat 6 dikalikan 1 kurangi P pangkat 4. Ini adalah asumsi independen ya, independency. Kok bisa dapat angka ini? Kita lihat di sini P adalah probabilitas munculnya angklung ya, dari sini dapatnya tadi ya. Ya kan? Nah, bayangkan ini tadi kita ada 10 lemparan kan, roll 1, roll 2, roll 3, roll 10. Tadi kalau fair itu setengah, ini setengah ya. Sekarang bisa bayangkan umpamanya kalau roll 1, roll 2, roll 3 ya. Umpamanya di roll 1 itu muncul angklung. Ya, muncul angklung ya di sini. Sini angklung ya. Sini angklung juga ya, hingga 6 umpamanya ya. Terus sisa nanti ada 0, 0, 0 muncul angka. Nah, kita lihat yang kita harapkan adalah 6 posisi tersebut itu berisi angklung ya. Berarti ya ada ingat ketika muncul angklung di sini umpamanya probabilitasnya adalah P bisa 0,7 tadi. Di sini P ya, di sini P. Ya. Kita lihat P-nya itu ada 6 ya kan. Yang kita harapkan urutannya dimanapun ya, urutannya dimanapun. Yang penting dalam 10 kali lemparan ini ada P 6. Maka P pangkat 6 ya. Ya, karena ini independensi, maka dia akan dikali P kali P kali P kali P sebanyak 6 kali. Karena kita harapkan ada 6 di antara 10 lemparan tersebut adalah angklung. Ya. Dan kenapa P kali P dan seterusnya sampai 6 kali? Karena probabilitas munculnya angklung tadi adalah P. Ya, kalau itu 0,7 berarti 0,7 kali 0,7 kali 0,7 sebanyak 6 kali. Dan dikalikan, nih dikalikan ya. Dikalikan probabilitas munculnya selain angklung yaitu angka. Probabilitasnya berapa? 1 kurangi P. Kita belum tahu berapa kok di sini. Ini notasi yang general. Ya, kalau tadi P-nya 0,7 berarti ini 0,3. Berapa munculnya di antara 10? Ya, yang kita tertarik kan hanya ketika ini punya muncul 6 kali angklungnya. Sisanya itu 4 ya. Berarti kan 1 kurangi P kali 1 kurangi P 1 kurangi P sehingga sebanyak 4 kali perkaliannya. Jadi ini pangkat 4. Dan ini tempatnya bisa dimanapun di antara 10 kali lemparan tadi. Ya. Jadi ini P pangkat 6 dikalikan 1 kurangi P pangkat 4 ya, dari itu tadi ya. Ya, karena ini 10 lemparan 6 plus 4. Oke. Ini adalah probabilitas dari sebuah binary string dengan panjang 10 ya, itu memiliki angka 1 atau muncul angklung tadi sebanyak 6 kali. Oke. Nah, untuk menghitung Px sama dengan 6 dengan asumsi tadi bias tadi dengan probabilitas munculnya angklung adalah P ya, kita tinggal ini jumlahnya tadi sama masih 10 choose 6 ya, kok jumlah kombinasinya sekarang yang berubah adalah probabilitasnya. Kalau tadi di sini adalah kalau dia fair itu berarti setengah ya, pangkat 10 ya, karena fair ya. Kalau sekarang tidak, P pangkat 6 dikalikan 1 kurangi P pangkat 4 ya, ini asumsinya ini beranggapan yang muncul angklung 6 kali, posisinya bisa dimanapun, berarti P pangkat 6. Kemudian yang bukan angklung atau angka itu seper P probabilitasnya dikalikan posisinya bisa 4 dimanapun saja ya, di antara 10 lemparan tersebut pangkat 4. Karena independen ini adalah perkalian ya.
ini adalah nanti kalau dihitung dapat jumlahnya gitu. Ya. Oke. Ini adalah contoh dari oke, kita lanjutkan lagi ya. Lanjutkan dulu. Setelah ini kita definisikan tipe dari discrete random variable yang barusan kita bahas ini. Ini kan ekstensi dari Bernoulli ya, gitu. Kita tadi sedang ekstensi dan ini adalah contoh ekstensi ya. Nanti kita definisikan formalnya ini namanya apa gitu setelah ini. Nah sekarang kalau ditanya bagaimana kalau tadi Px sama dengan 6, bagaimana kalau Px sama dengan 4 ya. Kita bertanya total yang muncul dari 10 kali lemparan adalah 4 angklung ya. Sama ya, artinya cara menghitungnya sama tadi ya. Kita tinggal 10 choose 4 bedanya. Kalau tadi choose 6, choose 6, sekarang choose 4. Itu pun berbeda. Jadi karena angklungnya yang dilihat yang kita tertarik muncul 4 kali, berarti P pangkat 4. Sebaliknya yang muncul angka adalah 6 kali di sini. Ya. Oke. Nah, yang kita bahas tadi ya itu kita membangun pemahaman tentang yang namanya binomial random variable ya. Jadi binomial random variable tadi itu sesungguhnya adalah ya, bahasa informalnya itu kumpulan dari independen Bernoulli. Ya, tadi lihat kita ada 10 kumpulan Bernoulli ya. Setiap Bernoullinya adalah kita tadi lempar koin ya dengan dua nilai, angklung atau gambar. Itu Bernoulli kan. Kita lempar 10 kali secara independen. Nah, lemparan 10 kali tadi ya itu membentuk namanya binomial random variable. Ya. Ya, ini tadi ya, jika xi itu adalah Bernoulli random variable di mana nilainya itu adalah 1 ya ketika yang dilempar adalah angklung ya, kembalinya angklung gitu ya. Itu kita sebut setiap xi tadi itu adalah independen Bernoulli. Oke. Kemudian sekarang y itu adalah sebuah angka ya, jumlah angklung yang kita lihat setelah melempar sebanyak n, tadi kan 10 kali ya, ini sekarang n kali ya. Ya, ini kita membangun definisi dari binomial ya, tadi saya sampaikan di awal dalam definisi lebih informal gitu. Oke, sekarang ada variabel y, itu adalah jumlah angklung yang muncul ketika kita sudah melempar n kali ya, kalau tadi 10 kali. Maka ini y ini adalah kita sebut sebagai binomial random variable. Oke, binomial random variable ya. Kalau tadi yang barusan kita lihat contohnya adalah binomial random variable ya, n-nya adalah 10. Ya, setiap lemparan tadi ya itu adalah independen Bernoulli. Jadi ada 10 Bernoulli random variable. Sekarang kita bertanya, apa probability mass function dari y atau dari binomial random variable? Ya ingat, PMF itu adalah fungsi ya, yang memetakan setiap kemungkinan input dari variabel, kalau di sini adalah variabel y ya, itu kemungkinan outputnya apa? Output di sini adalah probabilitasnya apa? Ya, kalau inputnya sekian, probabilitasnya apa? Nah itu untuk seluruh kemungkinan input. Ya, itu adalah PMF. Ya. Sekarang kita lihat kemungkinannya. Probabilitas dari y sama dengan 0 ya, tidak muncul angklung sama sekali. Jadi setiap lemparan itu 0 semua gitu, sehingga sebanyak 10 kali. Ya, sama sekali tidak ada angklung ya, itu 1 kurangi P pangkat N. Kenapa 1 kurangi P? Tadi ingat kita masih di sini menggunakan ya probabilitas dari munculnya angklung adalah P, maka probabilitas tidak muncul angklung ya di 1 kali lemparan adalah 1/P. Ini 1 kali tos.
ya, satu kali lemparan. Kalau banyak lemparan, kalau n lemparan, ya, maka ini pangkat n, ya. Karena 1 kurang IP dikalikan 1 kurang IP dikalikan 1 kurang IP, ya. Ini untuk y sama dengan 0. Sekarang untuk y sama dengan n, ya, artinya semua itu adalah angklung, ya, itu p pangkat n, ya. P pangkat n. Jadi probabilitas muncul semuanya angklung gitu, 1 1 1 1 1, ya. Itu probabilitasnya adalah p pangkat n, ya. Sama ya cara menghitungnya. Kalau 1 ini kan dan seterusnya tadi ya sampai 10 gitu. Ini kan probabilitasnya adalah p, ini juga p, ini juga p. Maka total probabilitasnya itu berarti p kali p kali p kali p, karena independen kan, ya. Ini sama dengan berarti p pangkat n, karena ini adalah sejumlah n gitu. Oke. Nah, maka PMF-nya seperti ini ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat tadi seperti yang kita hitung ya, di contoh tadi ketika kita mengekstensi tadi. Jadi probabilitas dari y sama dengan k, ya. K-nya ini kemungkinan nilainya adalah mulai dari 0 hingga n, ya. Ya. Itu adalah n just k, ini kombinasi berapa banyak kemungkinan eventnya dikalikan probabilitas p pangkat ketika k terjadi, ya, event k itu terjadi dikalikan ketika k itu tidak terjadi, ya. Probabilitasnya tentu 1 kurangi p pangkat n kurangi k, ya. Tadi contohnya di atas, dari 2 contoh di atas, ya. Ketika kita ingin melihat probabilitas dari yang muncul angklung adalah 6 kali. Oke, ini untuk seluruh kemungkinan nilainya 0 hingga n, ya. Ya. Jadi ini tidak muncul sama sekali, ini muncul semuanya seperti tadi, ya. Dan ini nilai-nilai diantaranya. Nah, kembali ke probability distribution, bahwa total nilainya itu, ya, dari seluruh distribusi probabilitas adalah 1, maka jumlah ini tadi, ya, kalau kita jumlahkan untuk setiap k mulai dari 0 hingga n, kalau kita jumlahkan terus di sini, ya, itu totalnya adalah 1, ya. Ini adalah PMF dari binomial random variable. Oke, jadi ada 2 bagian, sebenarnya ada 3 bagian, 1, 2, 3. 1 adalah jumlah kemungkinan eventnya ada berapa, n just k tadi, ya. Kemudian ini adalah probabilitas event tersebut terjadi, probabilitas ketika k itu terjadi, ya. Jadi p pangkat k, ya. Kemudian dikalikan probabilitas ketika k tidak terjadi, yaitu 1 kurangi p pangkat n kurangi k, ya. Ya. Oke. Jadi kita lihat bahwa penjumlahan dari independen Bernoulli itu memberikan kita binomial, ya. Kita biasa tulis binomial, PMF dari binomial itu seperti ini representasinya, ya. Representasi distribusi data itu kalau dia binomial seperti ini, ya. Atau seperti ini untuk binomial. Bernoulli juga sama, ya. Itu bisa juga ditulis Bernoulli kemudian dalam kurung parameternya. Kalau Bernoulli itu cuman P saja, ya. Artinya ini probabilitas umpamanya angklung terjadi, ya, salah satu gitu, ya, gitu. Nah, ini kita tulis X, ya. Ini kalau di latex ini nama simbolnya simulated, ya. X ini terdistribusi secara binomial, ya, dengan parameter n dan p, ya. Ingat n dan p yang tadi, ya, ini masih sama, ya. Jadi ini n ini adalah jumlah, kalau tadi jumlah lemparan koinnya, ya. P ini adalah probabilitas muncul angklung, ya. Kenapa nggak probabilitas muncul angkanya? Bisa saja tergantung perspektif atau hal yang ingin kita lihat. Bisa jadi P ini adalah kita ingin fokus angka yang muncul gitu.
dari setiap lemparan, boleh saja ya. Yang penting konsisten gitu. Oke, dengan menulis seperti ini kita mengindikasikan bahwa E itu terdistribusi secara binomial ya dengan parameter N dan P. Contoh ya. Contoh ini adalah sebuah histogram ya. Ini adalah probabilitas ya. Ini adalah nilai-nilai K yang mungkin ya dari 0 hingga 9 ya. Ini contoh histogram dari X ya. X dengan kemungkinan dari 0, X sama dengan 1, 2, 3 hingga 9 ya. Oke. Yang terdistribusi secara binomial dengan parameter ini. Ini N, ini P-nya. Maaf, N ini P-nya. Loh kok P-nya setengah berarti fair? Ya kalau kita bilang P-nya ini setengah ya. Ya ini berarti contoh kasus yang seperti yang fair, lemparan seperti yang fair gitu ya, karena P-nya setengah. Nah kita lihat ya, ini bentuknya ya menarik ya, seperti Gaussian ya, seperti normal distribution gitu. Tapi tidak melulu ya, nanti ada contoh-contoh yang mungkin nanti teman-teman temukan lain gitu ya. Ini karena ketika N-nya lumayan banyak dan ini P-nya adalah setengah. Gitu. Oke, kita lihat untuk nilai X yang ekstrem kiri dan ekstrem kanan ya, yang semakin kecil atau semakin besar di sini itu probabilitasnya selalu lebih kecil gitu ya. Jadi bayangkan memang dari 10 kali lemparan itu probabilitas yang muncul semuanya itu semuanya kalau 0 itu berarti semuanya angka ya, bukan tidak ada angklung, yaitu semakin kecil probabilitasnya. Begitu juga probabilitas yang muncul semua angklung itu juga kecil. Ini kita lihat ini kecil, kita lihat kecil. Tapi begitu semakin ke tengah ya, probabilitas yang muncul itu muncul angklung 4 kali, 5 kali itu semakin tinggi probabilitasnya. Ya. Gitu. Jadi semakin ya tergantung ini N-nya juga ya. Ini karena 9 ya. Ini muncul 4 dan 5-nya itu relatif tinggi probabilitasnya. Gitu. Ya, tapi ini sebuah insight penting kan gitu. Sebuah insight penting gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan sebuah contoh ya, sebuah contoh. Umpamanya kita ini punya sebuah wadah atau vas atau guci atau semacam itu ya, semacam itu. Kemudian isinya ada 10 bola biru dan 20 bola merah di dalam vas tersebut ya, wadah tersebut. Kemudian kita ambil 9 bola dengan replacement ya. Sampling itu ada 2 macam, replacement dan without replacement. Dengan replacement artinya bola yang bisa kita ambil itu ya, itu bisa diambil kembali. Artinya bisa kita bayangkan bola yang sudah kita ambil itu kita masukkan lagi. Itu boleh dibayangkan seperti itu. Jadi di replace dia. Jadi bola yang kita ambil bisa jadi diambil lagi di pengambilan kedua. Ini kan 9 kali ngambil gitu. Bisa dibayangkan seperti itu ya maksudnya. Kalau ingin without replacement tidak bisa, sebaliknya begitu. Kemudian sekarang X ini adalah untuk merepresentasikan jumlah bola biru di antara 9 kali yang 9 bola yang kita ambil gitu. X ini merepresentasikan jumlah bola biru. Nah sekarang kita ditanya berapa probabilitas kita mendapatkan bola biru sebanyak 3. Berapa probabilitas kita mendapatkan bola biru sebanyak 3 di antara 9 yang kita ambil. Oke, pertama kita hitung dulu probabilitas bola biru. Ya, ada 10 di antara 30 bola. Ya, berarti sepertiga ya.
10 di antara 30 bola. Sebaliknya yang merah ada 20 di antara 30 bola. Jadi sepertiga dan 2/3. Ini probabilitas kita mengambil bola biru. Oke, ya, hubungan dengan yang tadi ya, hubungan yang barusan kita coba pahami tadi. Nah sekarang probabilitas ya, dari, kalau tadi kan kita melempar 10 koin ya, sekarang mengambil bola sebanyak 9 kali ya. Berarti ambil yang pertama, ambil yang kedua, hingga ambil yang ke-9. Probabilitas dari yang kita ambil sebanyak 9 tadi itu ada 3, itu kan berarti itu ada 3 bola biru ya, berarti sama dengan konsep representasi kombinasi tadi ya. Kita bisa tulis maaf ini saya refresh ini, di sini kita langsung menghitung probabilitasnya ya. Jadi probabilitas dari ya setiap sequence dari 9 bola itu memiliki 3 bola biru, itu adalah 1/3 pangkat 3 ya, ya dikalikan 2/3 pangkat 6. Jadi seperti tadi kita menulis P ya, pangkat K ya, dikalikan 1 kurangi P pangkat N kurangi K ya. Jadi 1/3 itu pangkat 3 karena kita berharap dari 9 kali mengambil tadi itu ada 3 kali bola biru, dan probabilitas setiap mengambil bola biru adalah 1/3, maka 1/3 kali 1/3 kali 1/3 atau 1/3 pangkat 3. Dan 6 diantaranya itu bisa bola-bola merah ya, karena kita hanya tertarik X sama dengan 3, maka probabilitas mengambil bola merah adalah 2/3 pangkat 6 ya. 2/3 kali 2/3 kali 2/3 sebanyak 6 kali. Oke, nah ini baru tadi yang saya bilang kombinasi tadi ya. Tadi sekarang ada berapa banyak sequence 9 bola ya. Dari sequence dari 9 bola tersebut yang di dalamnya ada 3 bola biru ya. Ini yang baru saya maksud tadi dengan kombinasi ya. Ini probabilitas untuk setiap event, ini berapa banyak kemungkinan eventnya, yaitu 9/3 ya, 9/3 ya. Jadi bagaimana menghitung probabilitasnya? Jadi ya, kombinasinya dikalikan probabilitasnya tadi, dapatlah kita seperti ini ya. Jadi probabilitas X sama dengan 3 itu adalah jumlah possible eventnya, yaitu 9/3 dikalikan probabilitas dari P ya, pangkat K ini adalah 3 ya, dikalikan 2/3 adalah probabilitas sebaliknya, atau yang muncul adalah bola merah, 2/3 dari sini ya, di 6 tempat di antara 9 kali ngambil tadi. Nah kita tulis itu berarti X ini adalah terdistribusi secara binomial ya, dengan parameter N9 ya, dan P probabilitas munculnya bola biru adalah 1/3 gitu ya.